괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Nabi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok 4 yaitu nama saya Salwa Sitinuria, nama saya Razala Ramadhani, nama saya Iki Arfila Gunawan, nama saya Andri Gustiana. Ayo kita simak sama-sama. Hai teman-teman semua, saya Nazwa sebagai pencerita pertama yang akan menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Kisah Nabi Lut yang terkenal ialah ketika beliau berdakwah di negeri Sodom. Kisah tersebut menceritakan mengenai bagaimana perilaku buruk dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom membuat mereka harus merasakan azab keji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab kaum Nabi Lut yang menyimpang tersebut bahkan termuat dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat An-Naml ayat 54 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'iz qala liqaumihi atatuna al-fahsyatu wa antum tubsirun, yang artinya, dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu. Kisah Nabi Lut banyak memberikan hikmah yang dapat diajarkan kepada anak. Salah satunya agar menjauhi larangan dan mendekatkan diri kepada kebaikan agar terhindar dari azab pedih Allah Subhanahu. Nabi Lut merupakan putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim, yaitu Harun bin Azar. Ketika Nabi Lut sering menyertai Nabi Ibrahim ketika berdakwah, saat Nabi Lut dipilih oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, ia diutus untuk berdakwah di negeri Sodom. Di sana, ia tinggal bersama dengan istrinya Wailah dan dua orang putrinya, yaitu Raisa dan Zagrata. Kaum Sodom hidup dalam kemaksiatan. Mereka melakukan perbuatan buruk seperti mencuri dan merampok. Lebih parahnya lagi, mereka berperilaku menyimpang, yaitu menyukai sesama jenis. Para laki-laki menyukai laki-laki dan kaum perempuan menyukai sesamanya. Nabi Lut begitu sedih menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Ia berdakwah kepada mereka agar segera meninggalkan kemaksiatan tersebut. Hei Lut, bukanlah kamu hanya seorang pendatang? Mengapa engkau berani-beraninya mengatur kami? Tanya penduduk Sodom. Meski begitu, Nabi Lut terus berdakwah, namun hanya sedikit dari kaum Sodom yang beriman. Nabi Lut semakin sedih ketika mengetahui bahwa istrinya mendukung kemungkaran penduduk Sodom. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil untuk mendatangi Nabi Lut. Mereka menyamar sebagai manusia. Sebelum datang ke rumah Nabi Lut, ketiganya bertamu ke tempat Nabi Ibrahim. Allah mengutus kami untuk menghancurkan kaum Sodom, kata para malaikat. Bagaimana dengan keponakanku Nabi Lut? Ia dan keluarganya ada di sana, tanya Nabi Ibrahim. Tenanglah, kami akan menyelamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang beriman, jelas para malaikat. Hati Nabi Ibrahim pun menjadi tenang. Di negeri Sodom, Nabi Lut menerima kedatangan tamu-tamunya. Dengan sembunyi-sembunyi, ia segera menutup pintu rumah agar mereka tidak terlihat oleh kaum Sodom. Tidak ada yang mengetahui kehadiran mereka kecuali Nabi Lut dan keluarganya sendiri. Namun ternyata istri Nabi Lut diam-diam menyelinap keluar rumah dan menemui penduduk Sodom. Di rumahku ada 3 orang tamu laki-laki yang sangat tampan. Datanglah segera ke sana, kata istri Nabi Lut kepada kaum Sodom. Begitulah, ia justru mengkhianati suaminya sendiri. Tak lama kemudian, kaum Sodom datang ke kediaman Nabi Lut. Hai Lut, bukalah pintu rumahmu, serahkan ketiga tamumu kepada kami, kata mereka. Di dalam rumah, Nabi Lut sangat resah. Ia mengkhawatirkan keselamatan ketiga tamunya. Jangan cemas, kami ini para malaikat. Kaummu tidak akan bisa mengganggumu. Pergilah beserta keluargamu dan jangan menoleh ke belakang. Jika kalian ingin selamat, azab Allah akan datang untuk kaum Sodom di waktu subuh, kata para malaikat kepada Nabi Lut.
Mendengar hal tersebut, Nabi Lut merasa lega. Ia kemudian buka pintu. Seketika kaum Sodom meresap masuk. Kaum Sodom yang mendatangi rumah Nabi Lut tiba-tiba tidak dapat melihat. Mata mereka buta. "Oh, ada apa dengan mataku? Kenapa aku tidak bisa melihat?" kata kaum Sodom. Mereka lantas berjalan pulang dengan meraba-raba. Ternyata para malaikat telah membuat mata mereka buta. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para malaikat, Nabi Lut beserta keluarga dan pengikutnya pergi meninggalkan negeri Sodom. Di akhir malam, istrinya pun turut serta. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar datang. Azab datang di malam hari saat penduduk Sodom tertidur lelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Para penduduk Sodom terbangun dari tidur dan terkejut. Mereka tidak menyangka azab yang terjadi dengan tiba-tiba. Batu-batu panas berhamburan mengenai mereka. Mereka tidak bisa selamat dari azab itu. Mendengar suara bergemuruh di negeri Sodom, istri Nabi Lut menoleh ke belakang. Ia terperanjat ketakutan melihat batu-batu terbakar menimpa kaum Sodom. Hingga akhirnya ia pun juga terkena azab karena pernah berkhianat kepada Nabi Lut. Adapun Nabi Lut dan pengikutnya selamat. Mereka kemudian menetap di tempat lain dan membangun kehidupan baru di tempat itu. Hikmah dari cerita Nabi Lut, dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom hendaknya dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam agar selalu menjadi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dapat meladani sifat-sifat baik dari Nabi Lut dan pengikutnya yang tetap berpegang teguh untuk selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dilakukan oleh kaum Sodom hanya akan mendatangkan azab mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujizat Nabi Lut. Sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Sodom, Nabi Lut memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa lainnya. Beberapa mujizat yang dimiliki oleh Nabi Lut. 1. Ampuhnya doa dan zikir yang dipanjatkan oleh Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan azab kepada kaum Sodom. Setelah Nabi Lut berdoa, memohon keselamatan bagi ia dan keluarganya dari perbuatan menyimpang kaum tersebut. 2. Nabi Lut beserta dengan keluarga dan pengikutnya selamat dari bencana azab keji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Lut dan azab yang menimpa kaum Sodom. Nah guys, sekarang kita akan membacakan ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut, yaitu surat Hud ayat 77 sampai 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Lutan wasi'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadza yaumun 'asib. Yang artinya, dan ketika para utusan kami itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena dia berkata, ini hari yang sangat sulit. Waja'ahu qaumun yumra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Yang artinya, dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkanku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal? Nah, jadi teman-teman, kita kan sudah menceritakan tentang kisah Nabi Lut. Nah, sekarang aku mau nanya nih, apa sih kesimpulan yang dapat kamu ambil dari kisah Nabi Lut tersebut? Hikmah dari cerita Nabi Lut menurut aku adalah terus berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat.
yang sudah di luar batas dan tidak dapat menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Yuki, kalau menurut saya, hikmah dari kisah Nabi Lut ini yang dapat diambil, kita jangan menyukai sesama jenis, terutama di zaman yang sudah modern ini. Karena menyukai sesama jenis akan mendapat murka dari Allah yang sangat besar dan sulit untuk dimaafkan. Thanks for watching. Please subscribe.